di Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Bunyi-bunyi dari pasal-pasal tersebut ada yang bukan ada. Di dalamnya itu ada 3 kegiatan di dalam kepramukaan. Yang pertama, sistem blok. Yang kedua, sistem aktualisasi. Yang ketiga adalah sistem reguler. Yang ditanyakan oleh Kak Indra adalah tadi hubungan ada 2 rumah tangga. Sebenarnya tidak ada 2 rumah tangga, Kak. Itu adalah satu kesatuan di dalam Undang-Undang tadi 63 tahun 2014 itu. Nah, lalu sistem blok ini ya, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh siswa baru yang masuk ke dalam jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat sekolah menengah atas sederajat. Kalau dari SD itu berarti kelas 1 itu harus melakukan sistem blok. Lalu jenjang SMP, MTS dan lain-lainnya itu di kelas 7. Kemudian tingkat SMA sederajat itu di kelas 10. Dan itu mereka harus tuntas melaksanakan jamnya. Jika salah satu siswa tidak melakukan kegiatan itu, maka itu tidak bisa lulus, kan, konsekuensinya dari sekolah tersebut. Dia dicatatkan lulus, tapi ijazahnya belum bisa diambil karena masih ada utang. Itu diatur tuh di pasalnya, kan. Silakan nanti dibaca Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Nah, kemudian ketika anak ini tidak bisa melakukan di tahun ajaran baru, dia bisa melakukan ikut dengan tahun ajaran yang berikutnya, gitu. Atau disebutnya biasanya disebut orientasi pramukaan itu. Betul, MOP, masa orientasi pramuka, di aturannya gitu. Nah, gimana kalau mau diadakan tetap tahun itu? Itu tergantung kebijakan sekolah. Biasanya, misalkan bulan Januari mengadakan, setelah diperiksa bahwa ada 20 siswa yang gak ikut umpamanya, boleh nggak diadakan di tahun itu? Boleh, namanya susulan, tapi jamnya dengan jumlah yang sama. Jumlah SD, SMP dengan SMA berbeda jamnya. Ada totalnya kalau tidak salah itu 36 jam untuk SMP dengan SMA. Kalau SD itu kalau nggak salah totalnya 18 jam. Nah, kalau kita hitung kan 36 jam itu tidak termasuk hitungan tidur. Tidur ketika dia tidur itu tidak dihitung. Artinya satu hari ini 12 jam berkegiatan. Butuh berapa hari? Butuh 3 hari 2 malam untuk melaksanakan kegiatan MOP itu. Tapi pihak sekolah ngakalin agar tidak ada pembengkakan biaya, biasanya begitu, diadakan 2 hari 1 malam. Lalu kurang, ya bisa disisihkan di mana? Biasanya di masa pengenalan lingkungan sekolah disisihkan. Suka ada yang begitu? Pramuka ada 2 hari disisihkan, itu nyicil boleh Kak, dikredit. Nanti kurangnya berapa? Jamnya itu dilakukan di kegiatan MOP. Jelas ya untuk sistem blok. Yang satu lagi yang masih bingung, oke, itu kan diatur di dalam, misalnya include di dalam kurikulum. Iya. Kurikulum 2013 ada tahu. Lalu di sini ada juga yang pramuka reguler. Ini bloknya dulu sudah paham ya bloknya. Lalu masuk ke aktualisasi kan? Aktualisasi itu adalah seluruh peserta didiknya kan? Kalau sistem blok tadi adalah peserta didik yang baru, mulai dari jenjang tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Lalu ada yang namanya sistem aktualisasi, yang dimana sistem aktualisasi ini dilakukan setiap 1 minggunya 1 kali pertemuan, total jamnya 2 jam, sama semua setiap jenjang. Ini yang biasa disebut sama anak-anak kita lebih terkenal trennya adalah prajib. Betul. Pramuka wajib, karena pramukanya diwajibin. Jadi anak-anak bikin karangan sendiri, hari ini ada prajib. Tapi lebih tepatnya itu adalah pramuka aktualisasi.
Nah, pramuka aktualisasi ini Kak, sebenarnya bukan anggota pramuka. Siswa yang diikut sertakan di dalam kegiatan pramuka. Jadi kalau ada sekolah, atau umpamanya kuliah sekolah A, ada kegiatan pramuka, tapi dia tidak menggunakan baju pramuka, jangan protes. Dibenarkan, benar. Iya, di kelas boleh, di luar boleh. Gitu kan? Totalnya 2 jam. Terkadang sekolah suka ada kortingan 2 jam terlalu lama, di korting jadi 1 jam. Biasanya gitu. Lalu karena pembinanya cuma 1 atau 2 pembina dari luarnya, pembantu pembinanya, sedangkan siswanya 3 angkatan, umpamanya katakan satu angkatannya 300 kali 3 900 kan. Kalau digabung jadi 1 terlalu banyak. Akhirnya sekolah bikin lagi tuh formula sendiri. Minggu sekarang kelas 7, minggu depan kelas 8, minggu depannya kelas 9. Ada yang melaksanakan kayak gitu? Ada. Dibenarkan? Tidak sebenarnya. Seluruh angkatan totalnya 2 jam dan dilakukan 1 minggu 1 kali. Selesai, udah nggak toleransi. Nah, lalu siapa yang akan membina? Sebenarnya bukan pembina pramuka kan? Sebenarnya adalah bapak ibu guru yang mengajar di jam terakhir itu. Gitu. Yang sudah yang bagus tadi memang sudah bercerita PTKN. Jadi dia tahu metode-metode kepramukaan yang akan diterapkan di pelajaran akhir. Cuman kan karena bapak ibu mohon izin, bapak ibu guru di sekolah kan nggak semuanya KMD, tidak mengerti semua metode-metode kepramukaan, akhirnya diserahkan kepada pembantu pembina yang jadinya kegiatannya massal. Gitu ya kan? Gitu ya. Pembantu pembinanya 1, muridnya hampir 1000. Tapi karena ya ini ya. Tapi karena kita seorang pembina pramuka bisa mengemas, akhirnya saya bisa 1000 orang bisa kita tangani. Keren kan pembina pramuka? Gitu ya kan? Itu namanya aktualisasi pramuka. Baru sampai aktualisasi. Lalu kurikulumnya dari mana? Dia tidak menggunakan jurnal kan? Dia tidak menggunakan buku SKU. Tidak menggunakan buku SKU. Tidak ada jurnalnya. Itu yang membedakan antara seorang yang reguler dengan yang aktualisasi. Nah, ada punishment-nya kan itu kan? Ketika siswa tersebut tidak melakukan kegiatan aktualisasi 3 kali berturut-turut alfa dalam 1 tahun, itu konsekuensinya bisa tinggal kelas kan? Karena dia minimal harus B. C saja, maaf. Kita umpamanya sama saya, sekolahnya A, bukan juara kelas lagi kan? Juara angkatan paling tinggi nilainya kan? Tapi nilai pramukanya C, karena saya tidak mau ikut kegiatan pramuka, saya tidak akan bisa naik kelas. Hanya gara-gara nilai pramukanya C. Tapi juga nggak saklek juga pramuka udah C, nggak naik kelas, nggak gitu. Kita berikan motivasi tuh kepada si anak itu. Ada dari metode pembinaan kemarin? Ada. Berikan dorongan. Ayo, kamu nih nilainya C, masanya gara-gara pramuka. Terus saya bagaimana agar nilai saya berubah menjadi B? Ikutin begini siap kan? Bisa kan? Kerjakan, kumpulkannya hari ini. Bisa kan?